Mata air di bayangan bukit. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 7. Sementara itu, ketika kawan-kawannya sedang sibuk makan jamuan yang terasa nikmat sekali itu, Jelit Heng mendekati Kiai Kanti sambil berbisik. Darwerdi nampaknya tidak setuju Kiai tinggal di sini. Karena belas kasihan Ger. Angger Darwerdi tidak sampai hati melihat salah seorang dari kami diterkam dan dikoyak oleh seekor harimau atau oleh anjing hutan sekalipun. Kiai percaya bahwa itu alasannya, bertanya Jelit Heng. Jika bukan karena belas kasihan, apakah Angger Jelit Heng melihat alasan lain, bertanya Kiai Kanti. Aku melihat Kiai. Bukankah di bawah tempat ini beberapa saat yang lalu, Darwerdi telah membunuh 2 orang Kendali Putih? Bukankah itu bukan maksud Angger Darwerdi? Justru orang-orang Kendali Putihlah yang telah berusaha menipu Angger Darwerdi. Bukankah begitu menurut ceritamu? Benar Kiai. Darwerdi telah membunuh kedua orang Kendali Putih yang telah berusaha menipunya. Tetapi bahwa pertemuan antara Darwerdi dan orang-orang Pusparuri itu memang direncanakan di tempat itu. Tetapi yang datang adalah orang-orang Kendali Putih yang mengaku sebagai orang dari perguruan Pusparuri. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Dipandanginya sekilas anak-anak muda Lumban yang sibuk mengunyah gayam dan meneguk air putih dari bumbung-bumbung bambu. Namun nampaknya air putih itu demikian segarnya, melampaui air serai hangat dengan legen atau gula kelapa. Angger, berkata Kiai Kanti kemudian. Apakah dengan demikian justru ada kesengajaan pula Angger memilihkan tempat bagi kami di lereng itu, agar kami langsung atau tidak langsung telah menjadi pengawas yang akan dapat membantu tugas-tugas Angger yang belum aku ketahui? Ah, tiba-tiba saja Jelit Heng tersenyum. Bukan maksudku Kiai. Tetapi jika terjadi demikian, sudah tentu aku wajib mengucapkan terima kasih. Tentu aku tidak berani berbuat demikian Ger. Jika pada suatu saat Angger Darwerdi mengetahui, maka nasibku akan menjadi sangat buruk. Tiba-tiba saja meledak suara tertawa Jelit Heng tanpa dapat ditahankannya lagi, sehingga kawan-kawannya berpaling kepadanya dengan heran. Apa yang kau tertawakan? Bertanya salah seorang kawannya. Jelit Heng memaksa diri untuk berhenti tertawa. Jawabnya kemudian. Kiai Kanti telah menceritakan pengalamannya yang lucu di kala mudanya. Apa? Bertanya kawan-kawannya sekaligus. Bahkan Swasti yang duduk agak jauh pun telah memandangi ayahnya dengan kerut di keningnya. Apa yang sudah diceritakan ayah? Bertanya Swasti di dalam hatinya. Tetapi Jelit Heng menggeleng. Katanya. Tidak. Kiai Kanti tidak bersedia mengulangi ceritanya. Kau ceritakan, minta kawan-kawannya. Tetapi Jelit Heng justru menjadi bingung. Ia tidak tahu, cerita apa yang dapat dikatakannya kepada kawannya. Namun Jelit Heng tidak kehilangan akal. Katanya. Nanti sajalah jika kita pulang. Kiai Kanti sendiri masih tersenyum. Agaknya Jelit Heng telah menertawakannya ketika ia mengatakan, bahwa Kiai Kanti tidak berani berbuat sesuatu karena takut kepada Darwerdi. Meskipun demikian, meskipun pembicaraan antara Kiai Kanti dan Jelit Heng itu diucapkan sambil bergurau, namun ternyata hal itu telah menjadi perhatian keduanya dengan bersungguh-sungguh. Di bawah dataran di lereng bukit itulah, telah terjadi perjanjian antara Darwerdi dengan orang-orang Pusparuri yang membicarakan masalah sebuah pusaka yang tidak diketahui dengan pasti. Ketika kemudian Jelit Heng dan kawan-kawannya meninggalkan tempat itu, dengan bersungut-sungut Swasti bertanya kepada ayahnya. Apa yang ayah katakan kepada anak muda itu? Kiai Kanti mengerutkan keningnya. Katanya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Tentu tidak. Anak muda itu tertawa dengan serta-merta, desak Swasti. Kiai Kanti terpaksa menceritakan apa yang telah dipercakapkan dengan Jelit Heng. Akhirnya katanya. Yang penting Swasti, agaknya Jelit Heng mempunyai pertimbangan tersendiri atas letak padepokan itu justru karena sikap Darwerdi. Swasti menarik nafas dalam-dalam. Sambil duduk bersandar sebatang pohon ia memandang ke kejauhan. Seakan-akan ada sesuatu yang dicarinya. Bagaimana pertimbanganmu Swasti? Bertanya ayahnya sambil duduk di dekatnya. Anak muda yang bernama Darwerdi tadi datang kemari, tiba-tiba saja Swasti berdesis. Oh, sahut ayahnya. Dan kau menunjukkan arah kerja kami? Ia juga datang menemui aku.
Ya, sahut Swasti. Apa saja yang dikatakannya kepadamu? Ia menaruh belas kasihan. Nampaknya ia seorang yang sangat memperhatikan kesulitan orang lain. Swasti seolah-olah bergumam kepada diri sendiri. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Katanya, ia memang menganjurkan agar kami pindah ke Padukuhan Lumban. Tetapi seperti yang aku katakan, Jlit Heng mempunyai perhitungan lain atas sikap Darwardi itu. Bukan karena belas kasihan tetapi berdasarkan atas kepentingannya. Kenapa ia berprasangka buruk? Tiba-tiba saja Swasti bertanya. Kiai Kanti mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun kemudian menjawab. Bukan sekedar prasangka, Swasti. Jlit Heng mempunyai perhitungan tersendiri. Aku tidak mengatakan bahwa perhitungannya itu tentu benar. Nampaknya ayah sudah berada di bawah pengaruh anak muda yang menyebut dirinya Jlit Heng itu. Bukan begitu Swasti. Tetapi ia telah bersedia menolong kita. Ia sudah berbuat banyak. Tetapi apakah kira-kira yang akan dilakukan seandainya aku tidak dapat mengimbangi ilmunya? Bahkan seandainya ayah berada di bawah kemampuannya? Sudah aku katakan Swasti. Dalam keadaan yang seakan-akan berkabut ini, kita memang saling mencurigai. Yang dilakukan adalah sekedar penjajakan. Bukan benar-benar bermusuhan. Swasti tidak menyahut. Tetapi wajahnya nampak menjadi buram. Sekilas terbayang kedua anak muda yang sebenarnya merupakan orang lain bagi Padukuhan Lumban itu. Seolah-olah semakin lama menjadi semakin jelas sifat dan tingkah laku keduanya. Dalam pada itu, Darwardi yang telah berada di rumahnya, duduk termenung sambil memandangi cahaya matahari yang seolah-olah masih bermain di halaman meskipun sudah menjadi semakin condong. Sebentar lagi ia harus pergi ke Bukit Gundul untuk memberikan sekedar tuntunan kepada anak-anak muda Lumban dalam olah kanuragan. Pekerjaan gila yang sia-sia, gumamnya. Tetapi Darwardi tidak dapat menolak. Bahkan ia pun mengharap bahwa dengan demikian, perhatian beberapa pihak di luar Padukuhan Lumban terhadapnya, akan menjadi baur oleh sikap anak-anak muda Lumban. Tetapi yang aku lakukan itu tentu merupakan sekedar lelucon bagi orang-orang Kendali Putih, desis Darwardi. Sejenak Darwardi masih merenung. Namun sejenak kemudian, ia pun bangkit sambil bergumam. Aku harus pergi ke Bukit Gundul. Tetapi malam nanti aku harus dapat bertemu dengan anak itu. Ia harus memberitahukan kepada orang-orang Pusparuri, hutan itu sudah dihuni orang. Sambil berjalan perlahan-lahan Darwardi masih berangan-angan. Tidak ada niatnya untuk menyingkirkan kedua orang perantau itu dengan kekerasan. Meskipun mereka berada di hutan itu, tetapi nampaknya mereka tidak berbahaya. Meskipun demikian, aku harus berhati-hati. Aku harus menemukan tempat lain yang lebih baik untuk berbicara dengan orang-orang Pusparuri atau orang-orang dari pihak manapun. Namun Darwardi mengerutkan keningnya ketika tiba-tiba saja tumbuh pertanyaan. Bagaimana jika orang-orang Pusparuri menemukan perantau itu dan bertindak langsung sebelum aku menemuinya? Darwardi menarik nafas dalam-dalam. Gumamnya. Aku tidak peduli. Aku sudah memperingatkan kedua orang gila itu agar mereka menyingkir. Tetapi hutan itu cukup luas. Jika orang-orang Pusparuri atau pihak manapun juga tidak gila seperti kedua perantau itu, maka akan dapat diatur tempat lain yang lebih baik. Sementara itu, Jiten pun telah turun pula bersama kawan-kawannya. Mereka masih sempat pulang sejenak, sebelum mereka pun pergi ke dekat Bukit Padas yang gundul untuk berlatih olah kanuragan. Namun dalam pada itu, sebenarnya lah bahwa Lumban tidak terlepas dari pengawasan orang asing. Justru karena kehadiran orang yang kemudian menetap di Lumban, maka ketenangan padukuhan itu benar-benar telah terganggu. Dalam pada itu, selagi Darwardi sibuk dengan anak-anak muda di dekat Bukit Padas, dua orang yang asing telah mendekati padukuhan Lumban. Dari kejauhan mereka melihat dataran di bawah bukit yang dihampari oleh tanah persawahan yang nampaknya tidak begitu subur. Mereka semuanya tidak pernah kembali, desis salah seorang dari keduanya. Daerah ini nampaknya seperti neraka. Tanah gersang, Bukit Padas yang gundul. Namun di belakang nampak bukit yang hijau karena hutan yang barangkali cukup lebat. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Dipandanginya dataran yang luas terbentang di antara Bukit Padas yang gundul dan bukit yang berwarna hijau. Tetapi dataran itu sendiri nampaknya seperti wajah orang yang sakit-sakitan. Pucat dan gersang. Kita akan melihat-lihat keadaannya, berkata salah seorang dari mereka.
Nampaknya padukuhan itu memang menyimpan kekuatan yang berbahaya. Tentu kita tidak dapat mengabaikannya. Kau dengar bahwa orang-orang Kendali Putih yang pernah menginjakkan kakinya ke daerah ini juga tidak pernah kembali? Tetapi mereka memang tidak berjanji untuk datang kemari. Berbeda dengan kawan kita yang memang sudah bersepakat untuk mengadakan sebuah pembicaraan penting, percaya bahwa orang-orang Kendali Putih dengan sengaja telah melakukan kejahatan terhadap orang Pusparuri. Semuanya tidak jelas, kita harus menyelidikinya. Tetapi kita harus berhati-hati. Mungkin kita akan dapat mendengar serba sedikit apabila kita sudah berada di tempat ini untuk beberapa hari. Sulit untuk menghubungi orang-orang di daerah kecil. Setiap orang baru akan segera dikenal dan karena peristiwa-peristiwa sebelumnya, akan dengan mudah dicurigainya pula. Ada dua cara. Kita menanggalkan pakaian kita dan menjadikan diri kita sebagai pengemis, atau kita dengan diam-diam mengambil satu atau dua orang dan membawanya ke hutan di lereng bukit itu. Kita memaksanya untuk berbicara, kemudian mereka kita bunuh tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Aku condong untuk memilih yang kedua. Itu lebih cepat. Aku kira jika terjadi sesuatu di daerah ini, maka setiap orang akan segera mengetahuinya. Keduanya mengangguk-angguk. Lalu katanya, jika demikian, marilah kita bersembunyi di hutan di lereng bukit itu. Kita menunggu seseorang yang mungkin akan berguna bagi kita. Tetapi, apakah kita akan melalui padukuhan-padukuhan yang tersebar itu menuju ke hutan di lereng bukit itu? Kawannya termangu-mangu. Namun kemudian katanya, sebentar lagi matahari akan turun. Kita akan melanjutkan perjalanan setelah gelap. Keduanya pun kemudian berhenti dan duduk di bawah sebatang pohon yang berdaun lebat menunggu matahari tenggelam. Dalam pada itu, ketika matahari terbenam di ujung barat, anak-anak Lumban telah kembali dari bukit pada siang gundul. Satu dua orang di antara mereka sempat singgah ke sungai kecil yang hanya sekedar mengalir membasahi pasir dan bebatuan. Namun di pinggir sungai itu terdapat sebuah belik kecil yang berair jernih. Sementara anak-anak Lumban itu membersihkan diri, maka dua orang yang menunggu gelap itu pun telah mempersiapkan diri. Ketika bintang di langit mulai nampak, mereka pun mulai melanjutkan perjalanan menyusuri jalan menuju ke bukit yang menjadi kehitam-hitaman di malam hari. Adalah suatu kebetulan, bahwa malam itu Jlit Heng tidak berniat untuk naik ke bukit berhutan yang mempunyai mata air yang melimpah itu. Ia berjanji kepada Kiai Kanti dan Swasti untuk datang di keesokan harinya bersama beberapa orang kawan. Sehingga malam itu, Jlit Heng berada di rumahnya sampai menjelang tengah malam. Kemudian ia pun minta diri kepada biungnya untuk pergi ke Gardu. Di Gardu beberapa orang kawannya telah mendahuluinya. Tetapi ketika ia sampai, ia masih sempat ikut makan ketela pohon rebus yang dibawa oleh salah seorang kawannya. Aku mencabut 3 batang di halaman belakang, desis kawannya yang membawa ketela pohon itu. Jlit Heng mengangguk-angguk sambil mengunyah. Namun tiba-tiba ia berkata, "Aku tidak melihat kuncung," desis Jlit Heng. "Ya. Biasanya ia sudah berada di Gardu sejak sore," sahut kawannya. "Mungkin ia sakit," yang lain menyahut. "Jika tidak ia tentu datang, ia suka sekali bicara dan sedikit sombong. Tetapi menyenangkan. Tanpa kuncung rasa-rasanya memang sepi. Kita tunggu beberapa saat," desis Jlit Heng. "Jika ia tidak datang," bertanya kawannya. Jlit Heng termangu-mangu. Gumamnya, "Apa kita akan menengok ke rumahnya? Itu akan mengejutkannya dan mengganggu seluruh keluarganya. Jadi, tentu kita akan menunggu sampai besok. Besok pagi-pagi, salah seorang dari kita yang akan pulang ke rumah, singgah sejenak untuk menanyakannya, kenapa ia tidak datang." Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Dan perhatian mereka pun kembali kepada ketela pohon di tengah-tengah gardu itu. Dalam pada itu, di rumah anak muda yang bernama Kuncung itu telah timbul kegelisahan. Sejak sore ia telah pergi. Sampai tengah malam ia belum kembali. Biasanya, jika ia akan pergi ke gardu, anak itu tentu makan lebih dahulu. "Tanyakan ke gardu di ujung desa," berkata ayahnya kepada adik Kuncung. "Aku takut," desis anak itu. "Marilah, aku antar ke gardu." Tetapi kaulah yang bertanya kepada kawan-kawan Kuncung. Diantar oleh ayahnya, adik Kuncung telah pergi ke gardu. Ternyata bahwa pertanyaan adik Kuncung itu telah mengejutkan kawan-kawannya. Salah seorang dari mereka menjawab, "Ia tidak datang kemari."
Justru kami menunggunya. Ia belum pulang. Ia pergi ke bukit pada siang gundul itu. Tetapi sampai sekarang ia tidak kembali. Kawan-kawannya termangu-mangu. Sejenak mereka saling berpandangan. Tolonglah, berkata adik Jelit Heng. Bantulah mencari Kakang Kuncung. Ibuku menjadi sangat cemas. Jelit Heng mendekati anak itu sambil menepuk pundaknya. Katanya, kami akan mencobanya. Mudah-mudahan kami menemukannya. Apakah anak itu dibawa Wewe yang kehilangan anak? Desis salah seorang dari anak-anak itu. Pertanyaan itu telah membuat beberapa orang kawannya menjadi semakin berdebar-debar. Seorang yang memang penakut telah mendesak dan berdiri di antara kawan-kawannya dengan kaki gemetar. Dalam pada itu Jelit Heng berkata kepada adik anak yang seakan-akan menghilang itu. Pulanglah. Kami akan minta tolong kepada orang-orang padukuhan untuk mencari kakakmu. Dengan cemas anak itu pun memandang wajah Jelit Heng. Sementara ayahnya termangu-mangu di kegelapan. Namun akhirnya ayahnya pun mendekat. Dengan gagap ia berkata, "Tolong Ger." Hanya itulah yang terlontar dari mulutnya. Namun nampak kegelisahan yang sangat telah mencengkam wajahnya. Jelit Heng memandang orang tua itu. Orang itu pendiam yang dalam keadaan sehari-hari memang sulit untuk berbicara di antara banyak orang. Namun tiba-tiba ia sudah dihadapkan pada suatu keadaan yang membuat hatinya sangat gelisah. Sepeninggal orang tua itu Jelit Heng menjadi bingung. Apalagi ketika ia melihat kawan-kawannya yang bahkan telah kehilangan akal. Apa yang dapat kita lakukan? Bertanya salah seorang dari mereka. Kita akan mencarinya. Kita membawa obor, tampah, kentongan dan pisau. Kita cari Kuncung kemana saja. Mungkin ia memang dibawa oleh kuntilanak. Kawan-kawannya termangu-mangu. Namun ternyata mereka tidak mempunyai jalan lain untuk mencarinya. Namun dalam pada itu, Jelit Heng mempunyai pertimbangan lain. Jika dalam keadaan demikian Darwerdi tidak berusaha menolong anak yang hilang itu, maka ia akan berbuat sendiri, karena menurut perhitungan Jelit Heng, Kuncung telah mengalami nasib seperti yang pernah dialami. Tetapi agaknya Kuncung tidak akan dapat membebaskan dirinya sendiri jika benar ia jatuh ke tangan orang-orang yang ganas seperti orang-orang Kendali Putih. Sejenak kemudian padukuhan Lumban Wetan telah menjadi ramai. Beberapa orang dalam kelompok-kelompok kecil berputar-putar di padukuhan. Mereka berjalan beriring mendekati tempat-tempat yang dianggapnya wingit. Kuburan-kuburan pohon-pohon besar dan gerumbul-gerumbul yang lebat dalam hiruk-pikuk itulah Jelit Heng hilang dari antara kawan-kawannya. Tetapi tidak seorang pun yang menghiraukannya, karena setiap kelompok mengira bahwa Jelit Heng berada di kelompok yang lain. Hiruk-pikuk itu akhirnya terdengar pula dari padukuhan-padukuhan yang lain, bahkan sampai ke Lumban Kulon, sedangkan Darwerdi yang tidur nyenyak pun telah terbangun. Ada apa? Anak muda itu bertanya kepada orang-orang yang sudah turun ke jalan. Seorang anak Lumban Wetan telah hilang. Mungkin dibawa Wewe yang kehilangan anaknya. Mereka sedang mencari berkeliling padukuhan. Bahkan ada yang pergi keluar padukuhan, jawab salah seorang dari mereka yang berada di jalan. Darwerdi termangu-mangu sejenak. Sekilas terbersit pula dugaannya, seperti yang diperhitungkan oleh Jelit Heng. Kuncung tentu sudah hilang, karena ia bertemu dengan orang-orang yang asing bagi padukuhan yang tenang itu. Jarang sekali seseorang diterkam harimau di darah ini, berkata Darwerdi di dalam hatinya. Kecuali jika mereka sengaja mengumpankan diri ke hutan seperti kedua orang perantau itu, atau seperti Jelit Heng yang sering mencari kayu di hutan itu meskipun mereka terlalu percaya kepada dongeng tentang harimau yang terasing itu. Ketika Darwerdi masuk ke dalam biliknya, maka ia memutuskan untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Seandainya benar Kuncung ditangkap oleh orang-orang yang asing bagi padukuhan ini, maka ia tentu akan mengatakan apa yang diketahuinya tentang kematian orang-orang Pusparuri dan Kendali Putih di pinggir hutan itu. Seandainya aku tidak keluar mencarinya, maka akulah yang agaknya akan dicari oleh mereka karena cerita Kuncung, gumam Darwerdi kepada diri sendiri. Namun tiba-tiba saja keningnya berkerut. Tetapi dua orang yang menangkap Jelit Heng itu tidak pernah datang kepadaku? Apakah ada pertimbangan lain? Bahwa mereka sedang menyiapkan kekuatan yang lebih besar sehingga yang datang sekarang adalah orang-orang yang yakin akan dapat mengalahkan aku? Darwerdi termangu-mangu sejenak.
Namun akhirnya ia memutuskan untuk keluar dari rumahnya dan melihat keadaan agar ia tidak terjebak di dalam rumahnya yang sempit tanpa memastikan sebelumnya, apakah ia akan benar-benar ikut mencari kuncung atau sekedar bersiaga. Namun dalam pada itu, baik Darwerdi maupun orang-orang Lumban Kulon sama sekali tidak mengetahui bahwa dari halaman seberang, di bawah rimbunnya dedaunan seseorang sedang bersembunyi dan mengintai dengan hati-hati. Ketika orang itu melihat Darwerdi keluar lagi dari rumahnya dengan senjata di lambung, maka ia menarik nafas dalam-dalam. Mudah-mudahan Darwerdi dapat menebak apa yang terjadi dan membawa aku langsung ke tempat yang aku cari, katanya di dalam hati. Sebenarnya lah bahwa Jlit Heng telah berusaha mengamati apa yang akan dilakukan oleh Darwerdi. Ia sendiri sama sekali tidak tahu kemana ia harus mencari. Tetapi ia berharap bahwa berdasarkan atas hubungan yang pernah dilakukan oleh Darwerdi dengan orang-orang yang tidak dikenalnya itu, akan mempermudah pelacakannya terhadap anak yang malang itu. Sejenak kemudian Jlit Heng telah meloncati dinding-dinding penyekat halaman untuk mengikuti Darwerdi yang berjalan tergesa-gesa menyusuri jalan padukuhan. Ia sama sekali tidak berada di antara anak-anak muda yang lain dan orang-orang Lumban yang sedang mencari kuncung dengan caranya. Ketika Darwerdi telah berada di Bulak, maka Jlit Heng harus menjadi lebih berhati-hati. Darwerdi bukannya anak-anak Lumban kebanyakan sehingga karena itu, ia harus berusaha dengan segenap kemampuan yang ada, agar Darwerdi tidak menyadari bahwa ia sedang diikuti oleh seseorang. Dalam pada itu Darwerdi berjalan semakin lama semakin cepat. Dengan demikian, Jlit Heng pun menjadi semakin cepat pula mengikutinya. Jlit Heng menjadi berdebar-debar ketika ternyata Darwerdi telah menuju ke arah Bukit Padas yang gundul. Rasa-rasanya memang ada hubungan yang khusus antara Darwerdi dan Bukit Gundul itu. Beberapa orang kawan Jlit Heng memang sering melihat Darwerdi pergi ke bukit itu tanpa dapat mengatakan apa yang dikerjakannya di sana. Dengan sangat hati-hati Jlit Heng mengikutinya. Rasa-rasanya semakin dekat dengan Bukit Padas yang gundul itu, hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Seolah-olah Jlit Heng akan melihat sekelompok orang yang telah siap menunggu kedatangan Darwerdi untuk melakukan segala perintahnya. Jlit Heng segera bersembunyi di balik semak-semak ketika Darwerdi mulai melangkah naik ke atas batu-batu padas. Dengan sangat hati-hati Jlit Heng merayap dari balik gerumbul ke balik gerumbul lainnya, agar ia tidak terpisah terlalu jauh dari anak muda yang diikutinya. Namun Jlit Heng menjadi berdebar-debar ketika ia melihat tidak seorang pun berada di Bukit Padas itu. Bahkan kemudian ia mendengar Darwerdi itu memanggil, "Cempaka! Cempaka!" Tetapi tidak terdengar jawaban apapun juga. Ia masih mendengar Darwerdi memanggil beberapa kali. Namun tidak seorang pun yang menjawab. Darwerdi pun kemudian menengadahkan wajahnya. Terdengar ia bergumam, "Masih belum saatnya ia datang." Jlit Heng menjadi berdebar-debar. Ia melihat Darwerdi kemudian duduk di atas batu padas. Gila, desis Jlit Heng di dalam hatinya. Apakah ia hanya akan duduk saja di situ tanpa berbuat sesuatu? Beberapa saat Jlit Heng masih menunggu. Tetapi akhirnya ia menggeram. Jika aku menunggu saja di sini, anak yang hilang itu akan diketemukan menjadi mayat. Ternyata Darwerdi tidak ada minat untuk menolongnya. Sekilas ia membayangkan betapa Darwerdi telah berusaha menyelamatkan jiwa Kiai Kanti dan Swasti dari terkaman seekor harimau di hutan di bukit sebelah. Tetapi kenapa ia tidak berusaha dengan kesungguhan hati untuk menolong kuncung yang hilang? Agaknya waktu itu secara kebetulan saja Darwerdi melihat peristiwa itu. Kehadiran Darwerdi saat itu di hutan itu tentu ada kepentingan lain. Tentu karena ia menunggu 1-2 orang dalam hubungan yang khusus di pinggir hutan itu seperti saat ia menunggu orang Pusparuri yang ternyata telah dibunuh oleh orang-orang Kendali Putih. Jlit Heng mencoba menilai keadaan yang sedang dihadapinya. Dan ia pun yakin karena ia mendengar Darwerdi bergumam bahwa orang yang disebutnya Cempaka itu memang belum saatnya datang, sehingga yang dilakukan oleh Darwerdi justru lebih banyak dihubungkan dengan kehadiran orang-orang yang asing bagi padukuhan Lumban. Namun dalam pada itu Jlit Heng menjadi bingung. Ia tidak sampai hati membiarkan kuncung hilang tanpa pembelaan. Tetapi ia pun mempunyai keinginan yang kuat untuk melihat, siapakah yang bakal datang di Bukit Padas dan yang disebut dengan panggilan Cepaka itu. Sejenak Jlit Heng berbantah dengan dirinya sendiri. Namun akhirnya ia menggeretakkan giginya sambil berkata kepada diri sendiri.
Nyawa anak itu harus diselamatkan dahulu. Baru aku akan datang lagi kemari. Jelit Heng tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun kemudian beringsut dengan hati-hati meninggalkan tempatnya. Ketika ia sudah menjadi semakin jauh dari bukit padas itu, maka ia pun kemudian dengan tergesa-gesa melangkah menyusuri Bulak. Tetapi kemana aku mencari anak itu? Ia bertanya kepada diri sendiri. Daerah ini sangat luas. Mungkin di Bulak, mungkin di padang perdu, mungkin di hutan itu. Sejenak Jelit Heng mengingat-ingat di mana ia terakhir bertemu dengan Kuncung. Dari Bukit Gundul setelah mereka mengikuti latihan-latihan yang diberikan oleh Darwerdi. Kuncung singgah sejenak di belik di tepian. Mungkin ketika ia pulang dari sungai itulah, ia bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenal itu, berkata Jelit Heng kepada diri sendiri. Tetapi Jelit Heng pun tidak segera dapat menebak, kemana Kuncung itu dibawa pergi. Ketika Jelit Heng kemudian berlari-lari kecil menuju ke lereng bukit, ia melihat dari kejauhan sekelompok orang-orang lumban yang sedang mencari Kuncung. Dilihatnya beberapa buah obor di ujung padukuhan. Sementara di arah yang lain ia melihat pula beberapa obor di bawah pohon randu alas raksasa. Orang-orang lumban kebingungan, desisnya. Tetapi sulit untuk menemukannya. Semula ada niatnya untuk memanjat tebing menemui Kiai Kanti. Namun akhirnya ia pun mengurungkannya, karena hal itu hanya akan membuang waktu saja. Sudah barang tentu, anak itu tidak akan dibawa sampai ke lereng yang terlalu tinggi. Karena ia tidak menemukan sesuatu di lereng bukit itu. Maka Jelit Heng pun segera bergeser. Bahkan kemudian ia berlari-lari kecil. Dijelajahinya tempat yang dianggapnya tersembunyi di pinggir hutan itu. Namun ia tidak menemukan sesuatu. Dengan demikian maka Jelit Heng pun berusaha mencari ke tempat yang lain. Tanpa mengenal lelah ia berlari menuju ke kuburan yang terpisah dari padukuhan. Meskipun ia tidak mencari kuntilanak, tetapi ia menganggap bahwa tempat itu cukup tersembunyi jika ada orang yang sengaja menyembunyikan diri bersama Kuncung. Tetapi Jelit Heng tidak menemukan yang dicarinya. Keringat anak muda itu mulai membasahi seluruh tubuhnya. Bukan saja karena ia berlari-lari. Tetapi kegelisahannya telah membuatnya seakan-akan diperas, sehingga keringatnya telah mengalir di seluruh wajah kulitnya. Dalam pada itu, ternyata bahwa Jelit Heng telah salah hitung. Justru karena ia mengurungkan niatnya memanjat tebing lebih tinggi lagi, maka ia tidak berhasil menjumpai anak muda yang sebenarnya memang dibawa oleh dua orang yang tidak dikenal. Adalah kebetulan bahwa dua orang yang berjalan menuju ke tempat yang sepi itu telah bertemu dengan Kuncung seorang diri. Mula-mula Kuncung sama sekali tidak menghiraukan dua orang yang datang menuju ke arah ia berjalan. Bahkan kemudian ia pun berhenti ketika salah seorang dari kedua orang itu memanggilnya. Kisanak, berkata salah seorang dari keduanya. Apakah kau dapat menolong kami? Kuncung yang tidak berprasangka apapun itu menunggu keduanya. Baru ia merasa ngeri ketika kedua orang itu menjadi semakin dekat. Wajah keduanya membayangkan kekerasan dan kekasaran. Tetapi Kuncung sudah terlambat. Salah seorang dari kedua orang itu telah melekatkan ujung pisau belati ke lambungnya. Jangan berbuat sesuatu yang dapat mempercepat kematianmu anak muda. Kuncung menjadi gemetar. Ia pun segera teringat peristiwa yang pernah dialami oleh Jelit Heng. Karena itu, maka tubuhnya pun segera menggigil. Namun demikian, ia pun ingat bahwa jika ia tidak berbuat sesuatu, maka ia pun akan pulang dengan selamat seperti Jelit Heng. Karena itu, maka Kuncung pun menurut saja apa yang dikatakan oleh kedua orang itu. Mereka bertiga pun kemudian berjalan menuju kebutan di lereng bukit. Di sana kita tidak akan diganggu oleh siapapun, berkata salah seorang dari kedua orang itu. Kuncung berjalan dengan kaki gemetar. Tetapi ia tidak dapat menolak. Ketika mereka sudah sampai di kaki bukit, maka kedua orang itu telah membawa Kuncung untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Salah seorang dari keduanya berkata, "Jika orang-orang Lumban menyadari bahwa kau tidak kembali, mereka tentu akan mencari. Aku kira ada orang-orang penting di Lumban. Bukan berarti bahwa kami berdua menjadi ketakutan. Tetapi kami ingin berbicara dengan kau tanpa terganggu." Kuncung tidak dapat berbuat lain. Dengan menggigil ia berjalan tertatih-tatih di antara pepohonan hutan yang semakin lama menjadi semakin lebat. Baru ketika mereka sudah berada di tempat yang agak tinggi, maka salah seorang dari keduanya pun berkata, "Kita berhenti di sini. Kita berbicara dengan hati terbuka. Kau mengerti maksudku?"
Kuncung yang ketakutan mengangguk. Dalam gelapnya malam yang seakan-akan semakin kelam di dalam hutan, Kuncung tidak dapat melihat cukup jelas wajah-wajah orang yang tidak dikenalnya itu. "Jawab pertanyaanku anak muda," berkata salah seorang dari keduanya. "Apakah kau pernah mendengar kabar tentang kedatangan orang-orang asing di Padukuhan Lumban?" Kuncung mengerti, yang ditanyakan oleh kedua orang itu tentu peristiwa yang baru saja terjadi. Pembunuhan yang dilakukan oleh Darwerdi di kaki bukit itu. Karena itu, agar ia segera dibebaskan, ia pun bercerita tentang peristiwa itu menurut pendengarannya. Yang ia ketahui dengan pasti, saat itu ada 3 sosok mayat yang oleh orang-orang Lumban telah dikuburkan sebaik-baiknya. Aku ikut menyelenggarakan. Semua upacara dilakukan menurut yang seharusnya. Kuncung mencoba mengambil hati orang-orang itu. Kedua orang berwajah kasar itu mendengarkan cerita Kuncung dengan saksama. Namun kemudian salah seorang dari mereka bertanya, "Apakah semuanya dibunuh oleh anak muda yang kau sebut bernama Darwerdi itu?" Sejenak Kuncung tertegun. Ia tidak dapat mengatakan dengan pasti apakah yang sebenarnya telah terjadi. Yang ia dengar dari kawan-kawannya adalah bahwa Darwerdi telah membunuh lawan-lawannya. Karena itu, maka dengan ragu-ragu ia menjawab, 3 orang yang mati. "Kau sudah mengatakannya," orang itu membentak. "Tetapi siapakah yang membunuh? Apakah semuanya dibunuh oleh anak itu?" "Ya," Kuncung tergagap. Namun ia nampak semakin ragu-ragu. Kedua orang itu mulai menjadi panas. Mereka menduga bahwa salah seorang dari 3 orang itu tentu dari perguruan Pusparuri. Tetapi anak yang dibawanya itu tidak dapat mengatakan siapakah yang telah membunuh mereka. "Anak gila," bentak salah seorang dari mereka. "Apakah kau tidak pernah mendengar Darwerdi bercerita? Atau kau dengan sengaja dipesan agar kau tidak mengatakannya kepada siapapun juga?" Kuncung menjadi semakin gemetar. Orang-orang itu beringsut semakin dekat. Bahkan tiba-tiba saja salah seorang dari mereka telah menerkam rambutnya sambil berteriak, "Katakan siapa yang telah membunuh mereka." Darah Kuncung bagaikan berhenti mengalir. Wajah-wajah itu seolah-olah telah berubah menjadi wajah hantu yang semakin mengerikan. Dalam kegelapan Kuncung membayangkan wajah-wajah itu telah berubah menjadi buas. Giginya telah tumbuh menjadi taring-taring yang tajam. Matanya menjadi merah seperti bara dan lidahnya menjadi bercabang seperti lidah ular. Kengerian yang sangat telah mencengkam hati Kuncung. Ia teringat kepada cerita hantu yang sering menerkam dan menghisap darah. Dan kini rasa-rasanya ia sudah berhadapan dengan hantu-hantu itu. Dalam pada itu, di lereng bukit, di sebelah peristiwa yang mengerikan bagi Kuncung itu, Kiai Kanti duduk berselimut bersandar sebatang pohon. Sementara Swasti tidur di atas sehelai ketepe yang dianyamnya dari daun-daun ilalang yang kering. Udara malam yang terasa panas, menyebabkan kedua orang itu tidak menyalakan perapian. Namun rasa-rasanya nyamuknya semakin lama menjadi semakin banyak, sehingga Kiai Kanti berusaha untuk menutup seluruh tubuhnya dengan kain panjangnya. Namun dalam pada itu, Kiai Kanti tiba-tiba saja telah beringsut sambil mengangkat wajahnya. Lamat-lamat dari jauh sekali ia mendengar suara kentongan dalam irama yang aneh. Bahkan kadang-kadang tidak berirama sama sekali. Apakah artinya? Pertanyaan itu tumbuh di dalam hatinya. Mula-mula ia tidak menghiraukannya. Mungkin ada sesuatu yang tidak dimengertinya telah terjadi. Tetapi, bukankah di padukuhan itu ada Darwerdi dan Jelit Heng? Namun suara kentongan yang bagaikan berbisik di kejauhan itu masih saja terdengar. Masih dalam irama yang timpang dan aneh. Tiba-tiba saja Kiai Kanti menjadi gelisah. Tetapi ia tidak sampai hati membiarkan Swasti seorang diri dalam keadaan tidur. Karena itulah maka ia pun kemudian membangunkan gadis itu dan berkata, "Hati-hatilah. Aku akan turun sejenak." "Ada apa ayah?" Swasti masih mengantuk. "Dengarlah baik-baik. Kau akan mendengarkan suara kentongan dalam irama yang aneh." Sejenak Swasti terdiam. Seperti kata ayahnya, ia mencoba mendengarkan suara di sela-sela desir angin di dedaunan. "Ya, aku memang mendengar suara kentongan. Nampaknya dipukul begitu saja tanpa irama tertentu. Dan bukankah tidak hanya 1 atau 2 kentongan?" Kiai Kanti mengangguk-angguk. Suara yang kadang-kadang agak jelas, namun kadang-kadang hilang itu memang sangat menarik perhatiannya. "Swasti," berkata Kiai Kanti. "Aku akan melihat, apakah yang telah terjadi."
Suara itu tentu bukan suara gejok meskipun mereka yang baru belajar. Juga saatnya tidak tepat untuk bermain gejok, karena bulan tidak sedang bulat. Aku ikut ayah, tiba-tiba Swasti menyahut. Aku juga ingin melihat suara yang aneh itu. Seperti suara kotekan orang-orang padukuhan mencari anak yang dicuri kuntilanak. Tiba-tiba saja Kiai Kanti menengadahkan wajahnya. Lalu, mungkin Swasti. Memang mungkin. Yang kita dengar dari jauh ini hanyalah suara kentungannya. Mungkin di antara suara kentongan terdapat suara tampah, gembreng dan suara-suara yang lain. Swasti mengangguk-angguk. Gumamnya. Menarik sekali. Marilah ayah. Aku ikut bersama ayah. Tetapi Kiai Kanti menjadi ragu-ragu. Katanya. Bagaimana jika justru kau yang mereka sangka wewe itu? Swasti memberengut. Menurut cerita, wewe itu cantik sekali. Dan aku sama sekali tidak cantik. Ayahnya tersenyum. Namun ia pun kemudian berkata. Marilah. Bersiaplah menghadapi setiap kemungkinan di sepanjang jalan. Swasti pun membenahi pakaiannya. Bukan pakaian seorang gadis sewajarnya. Ia pun kemudian menyelipkan senjatanya di lambung. Senjata yang selalu disembunyikannya di antara onggokan-onggokan pakaiannya yang sedikit. 2 buah pisau belati panjang di kedua lambungnya. Namun ia masih juga membawa beberapa buah pisau belati kecil di ikat pinggangnya. Sejenak kemudian, kedua orang ayah dan anak itu menuruni tebing dengan hati-hati. Kecuali malam gelapnya bukan main, mereka pun secara naluriah merasakan suasana yang berbeda. Tiba-tiba saja langkah Kiai Kanti tertegun. Ia mendengar suara sesuatu agak di bawah. Sehingga karena itu maka ia pun menjadi semakin berhati-hati. Swasti, bisiknya. Kau mendengar suara lain? Suara orang membentak-bentak ayah, jawab Swasti. Tetapi tidak tepat di bawah kita sekarang. Ya. Itu pun tidak kalah menariknya dengan suara kentongan itu. Sejenak keduanya berhenti termangu-mangu. Namun kemudian Kiai Kanti pun berkata. Kita berbelok sedikit. Swasti. Mungkin suara kentongan itu ada hubungannya dengan peristiwa di bawah itu. Keduanya pun kemudian bergeser menempuh jalan yang lain. Dengan sangat hati-hati mereka beringsut di antara pepohonan dan batu-batu padas. Tetapi suara-suara yang terdengar itu telah menuntun mereka ke arah yang benar. Semakin dekat mereka dengan suara itu, maka keduanya pun menjadi semakin berhati-hati. Mereka beringsut setapak demi setapak, sehingga akhirnya mereka dapat mendengarkan seluruh pembicaraan antara 2 orang berwajah kasar itu dengan kuncung yang ketakutan. Jika kau tidak berterus terang, aku akan membunuhmu seperti membunuh seekor anjing, geram salah seorang dari mereka. Aku tidak tahu, suara kuncung hampir tidak terdengar. Aku hanya tahu 3 orang mati dan orang-orang Lumban ikut menguburnya dengan baik-baik. Dada Kiai Kanti menjadi berdebar-debar. Ia pernah mendengar pembunuhan di lereng bukit itu yang dilakukan oleh Darwerdi. Dan ia pun pernah mendengar cerita Jlit Heng tentang 2 orang kendali putih yang datang ke padukuhan Lumban. Aku sudah menduga bahwa persoalannya tidak akan terhenti sampai kematian 2 orang yang dibunuh Jlit Heng itu, berkata Kiai Kanti dengan berbisik ke telinga anak gadisnya. Swasti mengangguk kecil. Namun ia pun sadar bahwa ia harus bersiap sepenuhnya menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Meskipun agak sulit, namun keduanya berhasil mendekat lagi beberapa langkah. Mereka menjadi semakin jelas setiap kata yang mengancam. Dan bahkan Kiai Kanti mendengar, orang-orang itu agaknya mulai memukul korbannya. Desah Kiai Kanti. Apakah yang mereka lakukan? Swasti nampaknya tidak sabar lagi. Ia merangkak semakin dekat. Justru karena kedua orang itu sedang marah dan perhatiannya sepenuhnya telah terikat kepada anak muda Lumban itu, maka mereka tidak segera mendengar kehadiran orang lain di sekitar mereka. Katakan. Apakah di antara mereka terdapat orang-orang Pusparuri atau orang kendali putih atau orang lain lagi? Suara orang itu menjadi semakin keras. Yang terdengar kemudian adalah suara tangis. Agaknya kuncung itu mulai menangis. Aku tidak tahu. Sungguh aku tidak tahu. Aku bunuh kau. Jangan, tangis kuncung semakin keras. Anak gila, geram salah seorang dari mereka.
Kita harus mencari orang lain yang lebih tahu tentang hal ini. Mungkin kita akan langsung berhubungan dengan Darwerdi. Tetapi mungkin kita akan mencari keterangan untuk menjajaki keadaan. Lalu, anak ini, desis yang lain. Bunuh saja. Dan lemparkan mayatnya di tempat yang lebih tinggi, yang tentu tidak akan diketahui orang. Bahkan mungkin akan menjadi mangsa harimau yang tentu masih ada di hutan ini. Mendengar jawaban orang berwajah garang itu, tangis Kuncung menjadi semakin keras. Hampir berteriak ia berkata di sela-sela tangisnya. Jangan, jangan. Berteriaklah, berkata orang berwajah garang itu. Suaramu akan hanyut oleh angin di hutan ini. Tidak seorang pun yang mendengar kecuali binatang buas yang sebentar lagi akan mengoyak tubuhmu. Jangan, jangan, Kuncung berlutut sambil berpegangan kain salah seorang dari kedua orang yang garang itu. Namun sebuah hentakan kaki telah melemparkan anak yang malang itu. Adalah di luar kehendaknya bahwa kepala Kuncung telah terantuk batu padas, sehingga suaranya pun tiba-tiba terputus. Kenapa anak itu? Salah seorang dari keduanya bertanya. Yang seorang mendekatinya sambil meraba tubuh Kuncung. Katanya. Anak itu masih hidup. Ia pingsan. Kau tinggal mencekiknya. Kemudian melemparkannya ke tempat yang lebih dalam lagi agar tidak seorang pun yang menjumpainya lagi. Tetapi bahwa anak itu hilang tentu akan menarik perhatian orang-orang Lumban. Mereka tidak akan mengetahui siapakah yang telah membawanya. Mungkin. Tetapi Darwerdi sendiri tentu akan sampai pada perhitungan yang demikian. Aku tidak peduli. Bahkan jika perlu, Darwerdi akan mati juga di sini. Kawannya terdiam. Tetapi kepalanya terangguk-angguk kecil. Cepatlah. Kita masih mempunyai banyak persoalan. Kawannya pun kemudian melangkah selangkah maju. Dipandanginya tubuh Kuncung yang terbaring dalam kegelapan. Namun kemudian tanpa ragu-ragu orang itu pun berjongkok sambil mengulurkan tangannya untuk mencekik leher Kuncung yang sedang pingsan. Namun keduanya terkejut ketika tiba-tiba saja mereka mendengar seseorang mendehem. Hampir terlonjak keduanya melompat surut. Selamat datang di padepokanku anak-anak, terdengar seseorang berkata dari balik gerumbul. Kedua orang itu benar-benar terkejut. Apalagi ketika kemudian mereka melihat bayangan dua orang yang menyibak gerumbul dan mendekati tempat mereka berdiri termangu-mangu. Siapa kau Salah seorang dari kedua orang itu bertanya. Kiai Kanti yang mengintip apa yang telah terjadi, tidak dapat membiarkan pembunuhan itu terjadi. Karena itu maka ia pun telah keluar dari persembunyiannya untuk mencegah pembunuhan itu. Siapa kau Siapa? Orang itu membentak semakin keras. Kenapa kau berdua berani memasuki padepokanku dan menginjak-injak taman bunga yang aku pelihara rapi berkata Kiai Kanti. Gila. Apakah kau orang gila? Aku adalah pemilik padepokan yang asri ini. Kau jangan merusakkan kebun bungaku. Dan kehadiranmu telah mengejutkan para cantrik, jejanggan dan para putut yang masih muda-muda. Orang gila. Kenapa kau datang kemari? Aku bukan orang gila. Aku adalah pemilik pertamanan dan padepokan ini. Aku datang ke duniamu untuk memperingatkanmu agar kau tidak melanjutkan tingkahmu yang merusakkan padepokanmu. Bunuh saja sama sekali, geram yang seorang dari kedua orang berwajah kasar itu. Aku bukan makhluk dari duniamu sehingga kau tidak akan dapat membunuhku. Aku datang dengan anak gadisku ke dunia manusia untuk mempertahankan milikku. Mungkin dari dunia manusia kau melihat daerah ini berupa hutan belukar. Tetapi sebenarnya ini adalah padepokan yang sangat asri. Kedua orang itu tidak sabar lagi mendengar kata-kata Kiai Kanti. Bahkan Swasti pun tidak sabar pula, katanya. Ayah terlalu berbelit-belit. Tangkap saja mereka dan barangkali ayah dapat membawanya ke Lumban Wetan atau Lumban Kulon bersama anak yang pingsan itu. Yang terdengar kemudian adalah kedua orang itu menggeram. Salah seorang dari mereka berkata dengan suara bergetar oleh kemarahan. Jangan banyak tingkah orang-orang gila. Kami terpaksa membunuh kalian pula seperti kami membunuh anak yang malang ini. Apa salahnya kau akan membunuh anak itu? Potong Swasti dengan lantang. Kau sama sekali tidak berperi kemanusiaan. Apakah kalian orang-orang Kendali Putih? Kedua orang itu mengerutkan keningnya. Hampir berbareng mereka bertanya. Kau kenal orang-orang Kendali Putih?
Aku tahu bahwa kau sedang memaksa anak itu menceritakan apa yang tidak diketahuinya. Heh, bukankah kau sedang bertanya tentang orang-orang yang mati di lereng bukit ini? Ya. Apakah kau mengetahuinya? Anak ini menyebut 3 sosok mayat. Siapakah mereka? Dan apakah ketiga-tiganya telah dibunuh oleh anak muda yang disebutnya bernama Darwerdi? Meskipun kau bunuh sekalipun anak itu tidak akan dapat mengatakannya, karena yang diketahuinya memang sangat terbatas. Apakah kau dapat mengatakannya? Bertanya salah seorang dari kedua orang itu. Siapa kalian? Tiba-tiba Swasti bertanya. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Gadis itu sama sekali tidak gentar menghadapi mereka. Kata-katanya lantang dan sikapnya meyakinkan. Karena itulah maka keduanya pun menjadi berhati-hati karenanya. Siapa kalian? Suara Swasti semakin keras. Kami adalah orang-orang Pusparuri, jawab salah seorang dari mereka. Karena itu, jangan mencoba mengelabui kami. Swasti terdiam sejenak. Ketika ia berpaling ke ayahnya, maka dilihatnya ayahnya bergeser selangkah maju. Dengan ragu-ragu Kiai Kanti bertanya. Apakah benar kalian orang-orang Pusparuri? Ya, geram salah seorang dari mereka. Karena itu jangan bermain-main dengan kami. Katakan saja apa yang kalian ketahui tentang kawanku yang terdahulu, yang sampai sekarang tidak pernah kembali. Apakah kau tidak tahu apa yang dilakukan oleh kawanmu itu? Kami tahu pasti. Kawanku itu telah pergi ke padukuhan ini untuk suatu tugas. Tiba-tiba saja Swasti menyahut mendahului ayahnya. Tentu kau tidak akan membawa anak yang pingsan itu kemari jika kau tahu pasti apa yang terjadi. Aku hanya tahu bahwa seorang kawanku datang kemari. Kau tahu tugas apa yang dilakukan di sini? Kedua orang yang mengaku dari Pusparuri itu termangu-mangu. Namun salah seorang membentak. Itu bukan persoalanmu. Jawab pertanyaanku, apa yang kau ketahui tentang orang Pusparuri yang datang kemari? Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia mendengar peristiwa antara orang-orang Kendali Putih, orang Pusparuri dan Darwerdi, ia mengharap bahwa orang-orang Pusparuri itu memiliki sifat yang berbeda dengan orang-orang Kendali Putih. Ternyata di antara kedua perguruan itu nampaknya tidak banyak berbeda. Karena itulah, maka Kiai Kanti justru mulai menilai Darwerdi, yang telah berhubungan dan bahkan ada tanda-tanda kerja sama dengan orang-orang Pusparuri. Jawab pertanyaan kami, tiba-tiba orang Pusparuri itu membentak. Swasti menggeram sambil bergumam. Jangan membentak, seperti terhadap anak yang pingsan itu, supaya mulutmu tidak aku sumbat. Kata-kata itu benar-benar mengejutkan. Keduanya tidak mengira bahwa tiba-tiba saja gadis itu menantangnya. Kau memang orang-orang gila yang tidak mengetahui siapa kami. Baiklah. Bersiaplah untuk mati apapun yang akan kalian lakukan, kalian akan mati seperti anak. Muda itu pun akan mati. Tetapi jika kalian mau menceritakan apa yang terjadi, maka jalan kematianmu akan sempurna. Terutama bagi perempuan itu. Kematiannya tidak akan dialaminya dalam kengerian justru karena ia perempuan. Kemarahan Swasti telah melonjak jika ayahnya tidak menggamitnya. Bisiknya. Hati-hatilah Swasti. Jangan terbiasa menuruti perasaan. Tetapi Swasti berteriak. Mereka bukan manusia wajar lagi ayah. Ketahuilah, berkata Kiai Kanti tanpa menghiraukan kata-kata anaknya. Kawanmu dari Pusparuri itu memang datang. Tetapi agaknya orang-orang Pusparuri, seperti kalian, tidak tahu apa yang dilakukannya di sini. Persoalannya mungkin terbatas antara Darwerdi dan pimpinan tertinggi Pusparuri serta orang yang berciri sandi ular sanca bertanduk genap. Jangan mengingau. Di mana ia kawanku itu, heh? Kiai Kanti termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian menceritakan apa yang diketahuinya dari Jelit Heng tentang orang Pusparuri dan orang-orang Kendali Putih. Gila, orang-orang Pusparuri itu menggeram. Jadi orang-orang Kendali Putih itu telah membunuh kawanku yang datang untuk menjumpai Darwerdi. Ya. Sekarang kembalilah kepada kawan-kawanmu. Katakan apa yang sudah terjadi di sini. Mungkin kau mempunyai adat tersendiri untuk menyelesaikan persoalanmu. Sejenak kedua orang itu termangu-mangu. Namun kemudian salah seorang dari mereka berkata, kami akan kembali untuk menghancurkan orang-orang Kendali Putih. Tetapi kami tidak akan dapat membiarkan kalian tetap hidup. Kiai Kanti mengerutkan keningnya.
Sejenak ia justru termangu-mangu, sementara orang-orang Pusparuri itu benar-benar telah dibakar oleh kemarahan. Salah seorang dari mereka menggeram. Tidak ada seorang pun yang akan tetap tinggal hidup agar semua rencanaku tidak kandas di jalan. Kami masih akan menjumpai Darwardi untuk mencari kebenaran ceritamu. Tetapi jika justru Darwardilah yang telah membunuhnya, maka ia pun akan dimusnahkan. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kalian orang-orang aneh. Kami sudah mengatakan apa yang kami ketahui. Seharusnya kalian berterima kasih kepada kami. Bukan justru sebaliknya. Bahkan jika kalian juga berbaik hati, kalian tentu akan menceritakan serba sedikit tentang perguruan Pusparuri meskipun dalam hubungannya dengan Darwardi itu kau tidak mengerti. Cukup, bentak salah seorang dari mereka. Sudah aku katakan, tidak seorang pun yang akan tetap hidup. Kalian berdua akan mati. Dan anak itu pun akan mati. Ternyata Swastilah yang tidak sabar lagi. Dengan lantang ia berkata, sudahlah ayah. Jangan merajuk seperti kanak-kanak. Kalau mereka akan membunuh kita, kenapa bukan kita sajalah yang membunuh mereka lebih dahulu? Gila, salah seorang dari kedua orang Pusparuri itu hampir berteriak. Kalian memang orang-orang gila. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, terserah kepadamu Swasti. Apakah memang sudah menjadi keharusan, bahwa demikian kita menginjak telatah ini, kita dihadapkan pada keadaan yang sama sekali tidak kita inginkan? Sudahlah ayah, potong Swasti. Ayah masih saja merajuk. Biarlah aku mencoba mempertahankan diri. Jika terpaksa aku akan membunuh mereka berdua. Kedua orang Pusparuri itu benar-benar telah dibakar oleh kemarahan. Karena itu, tanpa menjawab, tiba-tiba saja salah seorang dari mereka telah meloncat menyerang Swasti. Tangannya langsung mengarah ke dadanya dengan sepenuh tenaga. Jika tangan itu menyentuh sasaran, maka dada Swasti tentu akan sekaligus retak karenanya. Swasti sadar, bahwa orang-orang Pusparuri yang marah itu tentu akan menghantamnya sampai mati pada pukulan pertama. Itulah sebabnya, maka ia pun sudah bersiaga, sepenuhnya. Dengan demikian maka ketika tangan orang Pusparuri itu terjulur ke dadanya, Swasti sudah siap untuk meloncat menghindarinya. Orang-orang Pusparuri memang sudah mengira bahwa kedua orang itu tentu memiliki bekal kemampuan. Namun bahwa yang dilakukannya itu adalah tiba-tiba dan di biar dugaan, tetapi masih dapat juga dihindari oleh gadis itu, tiba-tiba saja telah terbersit pertanyaan. Apakah keduanya benar-benar makhluk dari dunia lain yang telah memasuki dunia manusia? Dalam pada itu, ternyata Swasti tidak hanya sekedar menghindar. Meskipun malam gelap, apalagi di dalam rimbunnya dedaunan sehingga mata bagaikan menjadi buta, namun ketajaman mata Swasti masih dapat menembus kelam, sehingga ia dapat melihat bayangan kedua orang Pusparuri. Dengan demikian, maka ketika lawannya gagal menyerangnya, justru Swastilah yang kemudian meloncat menyerang dengan cepat dan keras pula. Yang dilakukan Swasti itu telah membuat lawannya semakin heran. Lawannya yang terkejut karena serangannya, tiba-tiba saja telah menjatuhkan diri untuk menghindari sambaran serangan Swasti. Orang Pusparuri yang lain pun tidak tinggal menontonnya saja. Meskipun ia juga dijalari oleh keraguan-raguan, apakah yang dihadapinya itu makhluk sejenisnya, atau justru dari dunia yang lain. Sebelum kawannya yang berguling di tanah itu meloncat bangkit, maka kawannya telah mendahului menyerang Swasti pula. Dengan demikian, maka dalam kegelapan itu telah terjadi pertempuran yang dahsyat. Seorang gadis seorang diri bertempur melawan dua orang laki-laki yang garang. Untuk sejenak Kiai Kanti masih berdiri di luar arena. Yang dilakukan kemudian adalah mengangkat Kuncung yang masih pingsan dan membawanya agak menjauh. Bahkan ketika kemudian Kuncung mulai menggeliat. Kiai Kanti telah menyentuh pusat syarafnya, sehingga sekali lagi Kuncung seolah-olah jatuh tertidur. Tidur sajalah anak muda, desis Kiai Kanti. Agar kau tidak malah menjadi hambatan kami melawan orang-orang garang itu. Dalam pada itu, Kiai Kanti pun kemudian menekuni anak gadisnya yang sedang bertempur. Bahkan kemudian timbul niatnya untuk melihat, apakah Swasti benar-benar dapat menempatkan diri di antara anak-anak muda yang mengagumkan di Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Darwardi telah berhasil membunuh dua orang kendali putih. Demikian juga Jelit Heng.
Apakah anak gadisku juga mampu mempertahankan dirinya melawan keduanya meskipun mungkin tataran kemampuan orang-orang Kendali Putih dan orang-orang Pusparuri tidak sama, desis Kiai Kanti di dalam hatinya. Dalam pada itu, pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin dahsyat. Kedua orang Pusparuri itu telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk mengalahkan lawannya yang tidak lebih dari seorang gadis. Namun ternyata bahwa Swasti benar-benar tangkas, lincah dan bahkan memiliki kekuatan yang mengagumkan. Jauh melampaui kekuatan kebanyakan gadis. Kedua orang lawannya pun kemudian mengambil kesimpulan bahwa gadis itu memang orang aneh. Mungkin ia memang sejenis makhluk dari dunia lain. Tetapi mungkin juga manusia biasa yang pernah mengalami tempaan yang lama dan bersungguh-sungguh. Namun siapapun perempuan itu, ia harus dibinasakan. Bersambung ke bab 8. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.